Kalian pasti tahu Tegal kan? Kota di Pantura yang terkenal sama logatnya yang ngapak dan wartegnya yang ada di mana-mana. Tapi pernah kepikiran gak sih gimana cerita di balik kota ini? Nah, kali ini kita bakal telusuri bareng-bareng asal-usul kota Tegal. Ini nih pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah kawasan yang dulunya cuma hutan belantara dan rawa-rawa, sekarang jadi pusat ekonomi yang modern? Keren kan? Buat jawab itu, kita harus mundur jauh ke belakang, ke masa-masa di mana Tegal itu bahkan belum punya nama. Jadi, cerita Tegal itu unik. Gak dimulai dari kemegahan istana atau benteng yang kokoh, tapi justru dari alam liar. Bayangin aja, dulu itu isinya cuma hutan lebat yang dibelah sama sungai-sungai. Tapi, di balik liarannya itu tersimpan potensi yang luar biasa. Coba deh kita lihat kombinasi ini. Ini keren banget. Di satu sisi, ada laut, yang artinya ini gerbang langsung ke dunia perdagangan. Terus, di sisi lain, tanahnya datar, subur, banyak sungai lagi. Lengkap kan? Kayaknya emang dari awal takdir Tegal sebagai pusat pertanian sekaligus pelabuhan tuh udah tertulis di petanya. Dan dari potensi pertanian inilah identitasnya lahir. Kalian tahu nggak nama Tegal itu asalnya dari kata Tegalan yang artinya ya ladang atau lahan pertanian. Jadi nama kotanya sendiri itu udah jadi pengingat abadi soal akarnya sebagai tanah yang subur. Simple, tapi maknanya dalam banget. Oke, sekarang kita maju sedikit ke era berikutnya. Nah, disinilah Tegal mulai dilirik sama kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Nggak cuma itu, Tegal juga mulai jadi pemain penting di panggung perdagangan Nusantara. Jadi, sejarah Tegal itu cerita tentang datangnya pengaruh silih berganti. Jauh di abad ke-8, ada kerajaan Galuh dan Mataram kuno yang ngenalin sistem irigasi sederhana. Terus, berabad-abad kemudian, di zaman Majapahit, pelabuhannya jadi super sibuk buat ekspor hasil pertanian. Gak berhenti di situ, angin perubahan datang lagi pas Islam masuk. Sampai akhirnya, Tegal jadi salah satu pendukung utama Kesultanan Demak. Nah, di zaman Kesultanan Demak ini, peran Tegal jadi unik banget. Tegal itu nggak cuma jadi pusat penyebaran agama Islam di pesisir utara, tapi juga jadi pangkalan militer yang super strategis. Bisa dibilang, Tegal ini jadi pedang sekaligus perisai buat kerajaan Islam pertama di Jawa. Nah, habis era kerajaan-kerajaan ini, sejarah Tegal masuk ke babak yang sama sekali baru. Datanglah kekuatan dari Eropa. Era kemakmuran para pedagang lokal pelan-pelan digantikan sama, dominasi kolonial. Jadi di awal abad ke-17, VOC alias Kompeni Belanda datang. Dan mereka lihat hal yang persis sama kayak yang dilihat raja-raja Jawa sebelumnya. Tegal ini, ini tambang emas. Pelabuhannya strategis, hasil buminya banyak. Posisinya di Pantura itu krusial banget. Gak heran Tegal langsung masuk daftar incaran utama mereka. Dan buat ngunci posisi mereka, VOC nggak main-main. Mereka langsung bangun benteng. Ini bukan cuma soal pertahanan loh ya, tapi ini adalah simbol kekuasaan. Ini jadi pusat kendali mereka, tempat mereka ngatur semua kegiatan ekonomi di wilayah itu. Dari balik benteng itulah, VOC mulai mainin agenda utamanya. Monopoli. Beras, gula, rempah-rempah. Pokoknya semua yang berharga, mereka kuasai perdagangannya. Petani lokal dipaksa jual hasil panen ke mereka dengan harga yang super murah. Sementara kantong VOC makin tebal, era kemakmuran buat rakyat Tegal, bisa dibilang selesai. Tapi jelas kalau ditindas terus, pasti ada perlawanan. Rakyat Tegal nggak tinggal diem. Mulai muncul tuh perlawanan-perlawanan kecil. Dan puncaknya pas Perang Diponegoro, Tegal jadi salah satu basis perjuangan yang penting banget. Meskipun pada akhirnya kalah, api perlawanan di Tegal itu nggak pernah benar-benar padam. Oke, kita lompat sekarang ke abad ke-20. Nah, semangat perlawanan tadi itu sekarang berubah bentuk. Bukan lagi sporadis, tapi jadi gerakan nasional yang lebih terorganisir. Dan Tegal, sekali lagi, jadi pemain kunci. Masuk abad ke-20, cara ngelawannya ganti. Bukan lagi angkat senjata, tapi lewat organisasi. Gerakan nasionalis kayak Sarekat Islam itu dapat dukungan kuat banget di Tegal, terutama buat melindungi para pedagang pribumi. Perjuangannya udah pindah dari medan perang ke panggung politik. Terus datanglah babak yang bisa dibilang paling kelam. Jepang masuk. Datangnya sih manis banget, janjiin kemerdekaan, ngakunya saudara tua, tapi kenyataannya pahit banget. Ada kerja paksa Romusha, hasil panen dirampas, penderitaannya malah lebih parah daripada zaman Belanda.
Tapi setelah semua penderitaan itu, akhirnya harapan muncul. Begitu kabar proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sampai ke Tegal, wih, semangatnya langsung meledak. Para pemuda dan tokoh masyarakat di sana nggak pakai lama, mereka langsung bergerak buat mempertahankan kemerdekaan, ngelawan Belanda yang mau balik lagi. Dan perjuangan itu nggak sia-sia. Akhirnya kita masuk ke era kemerdekaan. Sekarang, yuk kita lihat gimana Tegal membangun dirinya jadi kota modern yang kita kenal sekarang. Catat tahunnya 1950. Ini momen penting banget. Untuk pertama kalinya, Tegal secara resmi ditetapkan jadi kota administratif. Artinya, Tegal punya hak buat ngatur rumah tangganya sendiri. Nah, otonomi inilah yang jadi bahan bakar buat Tegal ngebut jadi kota modern. Dan ini dia wajah ekonomi Tegal hari ini. Macam-macam banget. Dari industri kerajinan logam yang udah melegenda, pasar-pasar yang nggak pernah sepi, sampai pastinya kuliner. Siapa sih yang nggak kenal tahu aci, soto Tegal, atau tradisi minum teh poci? Ini semua udah bukan cuma ikon Tegal, tapi udah jadi kekayaan kuliner Indonesia. Nah, ini nih yang menurut saya bikin Tegal itu spesial. Di satu sisi, Tegal itu kota modern, jadi penting banget di jalur Pantura. Tapi di sisi lain, tradisi-tradisi kayak sedekah laut atau wayang kulit itu masih terus dijaga. Keren kan? Ini perpaduan yang pas banget antara modernitas sama tradisi. Jadi setelah perjalanan panjang ribuan tahun, dari yang tadinya cuma hutan belantara jadi kota industri yang sibuk, pertanyaannya sekarang adalah, apa selanjutnya buat Tegal? Gimana ya cara kota ini ke depannya menyeimbangkan kemajuan dan tradisi? Jawabannya tentu bakal terus ditulis oleh waktu dan oleh warganya sendiri.